kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Masjid Nurul Hidayah yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul di masjid kita ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga tempat ini sebagai pemersatu umat dan menjadi bagian dari bumi yang paling Allah cintai, yaitu masjid tentunya. Dan orang yang datang ke tempat ini bisa menjadi orang yang terikat hatinya, karena Nabi mengatakan akan ada 7 golongan. Salah satu golongan tersebut dilindungi oleh Allah di akhirat nanti. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, yakni orang yang hatinya terikat dengan masjid. Dan tentu masjid itu terikat dengan banyak kebaikan kalau memang kita memiliki kemampuan untuk bisa membuat baik tempat tersebut, insyaallah. Tapi jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi untuk selalu mengingatkan agar selalu bertakwa kita kepada Allah. Kita akan coba bahas pada perjumpaan kali ini, ya, karena memang sering sekali orang merasakan turunnya iman, menandakan bahwa amalnya pun tidak bisa bertambah gitu loh. Mungkin bertambah amalan yang dia lakukan, tapi ketika iman turun ini hilanglah manfaat amal yang dia gugurkan. Nah, kita pengen bahas ketika imanku menurun dan amalku tidak bertambah. Ini menjadi sebuah sebab bahasan kita yang panjang, insyaallah. Ya, kita mengucapkan terima kasih buat beberapa majelis ilmu yang memfasilitasi kegiatan ini. Majlis Ta'lim Ar-Riyad Dharma Wangsa, Majlis Ta'lim Rasuna Epicentrum, Majlis Ta'lim Mama Muslimah, Majlis Ta'lim Khairun Nisa, Majlis Ta'lim Al-Mahdiyah, Majlis Ta'lim Al-Mu'minun, Majlis Ta'lim Anggur, Majlis Ta'lim An-Nur, Majlis Ta'lim Mustafa, Majlis Ta'lim Sofia Kemang. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi jariah buat teman-teman di Majlis Ta'lim tersebut, insyaallah. Wallahi, iman yang stabil akan menjadi penyebab kebaikan ibadah yang dilakukan. Sering kok diingatkan bahwa syariat dalam agama kita itu berkait dengan iman yang kita miliki. Makanya seluruh ritual agama ini pasti awalnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara Ramadan saja. Ramadan ini kan ritual ibadah yang setiap orang melakukannya itu dijanjikan kebaikan. Karena keumuman dalil yang Allah firmankan, wa antasumu khairun lakum. Berpuasalah kalian karena puasa itu baik buat kalian. Baik secara umum. Siapapun yang mau berpuasa secara kesehatan, memang puasa memang mendatangkan manfaat buat orang yang membutuhkan puasa. Walaupun agama nggak mengiyakan istilah sumut tasihu, ya, puasalah niscaya engkau sehat, nggak jadi ukuran. Karena ada dalil yang mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kalian sakit, kalian safar, bayar di waktu yang akan datang. Itu menandakan bahwa apa? Orang sakit nggak boleh puasa. Ya, tapi Allah itu mengatakan puasa baik. Tapi kebaikan puasa itu bukan cuma keutamaan yang dimiliki. Kenapa? Karena memang Allah ingin ada ujung ibadah puasa itu bukan cuma puasa menjanjikan protektor atau perlindungan buat si pelakunya, yang disabdakan sama Nabi bahwa as-saumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar, gitu ya. Puasa itu perisai kan orang yang melakukannya, bukan cuma itu. Ya, atau mungkin puasa ini mendatangkan manfaat sebagai kafarat
Atau seperti yang Nabi katakan, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaim. Di sorga nanti ada pintu yang namanya babu rayyan, yang cuma bisa masuk orang yang berpuasa. Bukan cuma itu. Ayat yang Allah firmankan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Ini yang penting nih. Karena setelah Ramadan nanti akan banyak ujian. Ya enggak, Ramadan juga ujian pasti ada. Kalau memang kenaikan tingkat sebagai manusia ya dengan diuji. Bahkan orang kalau mau dimuliakan sama Allah ya tentu diuji. Kita pernah bahas beberapa kali kajian menjelaskan tentang qayyatu abdi min ibadi bibtilai. Cara Allah mengikat tali kasih dengan hamba-hambanya itu dengan menguji. Orang diuji kelihatan kelasnya. Tanpa ujian hilanglah kelas seseorang. Ya, bahkan ujian yang Allah ujikan tuh orang sebelum kalian pun diuji. Hasiban nas aitraf ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah bilang walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu la ya'lamanal kadzibin. Dengan ujian tersebut Allah tahu siapa yang jujur dalam agama, siapa yang tidak. Ya, kita kalau nggak diuji, hujan deres. Ya, kita kalau nggak diuji dengan hujan, nggak ketahuan semangat kita untuk tetap belajar mendatangi majelis ilmu. Nggak ngaji, hujan. Tapi kalau orang yang tahu keutamaan menuntut ilmu, hujan sekalipun dia datengin, nggak ada halangan. Hujan datang, ya nggak ada masalah. Hujan soiban nafian, hujan bawa manfaat. Bahkan Allah bilang barokatu minas sama, berkah dari langit. Enggak kurang. Atau mungkin kita diuji, kita yang sudah punya anak, diuji sama anak. Jangan terus kita kesel sama anak, udahlah. Kayaknya nak, kita mendingan pakai bahasa mantan lah di antara kita. Mantan mama, mantan bapak, mantan anak. Ya enggak, ya. Kita makin diuji tuh makin sangat begitu. Kalau sifatnya ujian bukan azab ya. Kalau sifatnya ujian, sabar. Ya Allah, aku tuh Ustaz 20 tahun nikah Ustaz. Ujian aku cuma dia doang, ditunjuk. Kita nyaut udah bisa bikin buku dong. Enteng ujiannya cuma dia doang gitu ya. Kelas. Dengan kita kenal Allah, kita akan tahu bahwa ujian itu lambang cintanya Allah. Allah uji kita, Allah tahu kita mampu. Ya, kalaupun kita merasa nggak mampu, kita istirja. Istirja itu mengembalikan semua ke Allah. Sambil mengatakan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kami ini milik Allah. Bakal balik ke Allah deh. Udah nyoba, cuman nggak berhasil ya Allah. Ya, tolonglah dimaklumi karena ketidakmampuan kami ya Allah. Kita minta tolong sama Allah. Inni asku du'fa kuwati wa qillati hawani 'alan nas ya Allah. Aku adukan kelemahanku kepadamu ya Allah. Ketidakmampuan aku menghadapi ujianmu ya Allah. Kelemahan aku di hadapan manusia, teman, bini, suami, anak, mertua, orang tua, aku lemah di hadapan mereka. Anta Rabbul mustad'afin, kau Tuhan orang yang lemah. Wa anta Rabbi, kau Tuhanku ya Allah. Kita minta sama Allah dalam kondisi kita mengaku lemah di hadapan Allah. Nah, Allah senang tuh orang yang merengek kepada Allah, Allah senang sekali. Ya makanya, cuma ya kalau iman kita nggak stabil, rengekan kita hampa. Ya, karena kembali tadi amal itu ya harus berlandaskan iman. Tanpa iman kita nggak dibilang benar dalam beragama. Cuma orang berimanlah orang yang bisa melakukan agama dengan benar, atau mungkin dia taat menjadi orang yang benar. Karena kalau dia sudah benar dalam beragama, dia bakal diuji sama Allah. Ya, kalau nggak benar dalam beragama, dia akan diazab. Beda. Kalau benar, dia akan diuji. Dan ujian buat orang yang beriman ketika dia beramal akan mendatangkan kesabaran. Karena dia tahu ini ujian ada selesainya lah. Kayak hari berganti, waktu bergulir ini, walaupun nggak memberikan jawaban pada masalah kita,
cuma suasananya sudah berbeda. Kita boleh manfaatkan suasana yang berbeda itu. Kalau kita punya masalah dengan seseorang di pagi hari, yakinlah siang tuh kondisinya beda nanti. Atau mungkin sore atau mungkin malam. Jangan suka dipukul rata, masalah pagi dibawa ke malam, kapan beresnya. Karena orang kan beda moodnya juga ya. Kita yakin sama Allah ada gerakan untuk ada sebuah perubahan gitu loh. Nah yang jadi permasalahan sekarang gini, Ustadz, bagaimana usaha kita untuk menstabilkan iman, Ustadz? Nah, ulama bahas nih. Kata ulama, nasihat ulama banyak. Cuma kita akan pilih beberapa nasihat yang menjadi masukan. Karena kita pengen nih iman kita stabil. Besok masuk ke Ramadan tuh ya, walaupun puasa memang ada bekas. Ujung puasa la'alakum tatakun akan kita miliki. Yang pertama kata ulama, disuruh mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita nggak bermuhasabah diri, karena kita butuh pendidikan mental. Apa pendidikan mental? Yakni mempelajari apa-apa yang pernah terjadi. Ya, mempelajari apa-apa yang pernah terjadi, supaya kita tahu bahwa yang kita rasakan pada hari ini orang dulu juga pernah merasakan. Introspeksi dirilah. Ya, karena kayak puasa tadi Allah yang firmankan, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian. Jadi kalau Allah perintahkan sebuah syariat, Allah yang informasikan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah bilang semoga kalian bertakwa. Kenapa kalian bertakwa? Karena orang dulu pernah juga puasa jadi orang yang bertakwa. Ya memang nggak sama bobot puasa kita dengan puasanya para sahabat, beda. Kalau sekarang kan kita minta banyak maklum mulu sama Tuhan. Sampai nanti ada yang nggak puasa. Kita tanya, lu ngapa nggak puasa? Gue kerja berat. Terus ya Tuhan juga tahu kan kita nggak kuat. Udah dicoba belum? Ya nggak perlu. Ya nggak bisa. Kalau Anda bilang berat bekerja minta dimaklumin masalah puasa, sahabat Nabi juga dulu perang Badar pun dalam kondisi Ramadan. Ente nggak perang, lawang kerja di tempat juga yang nggak terik-terik banget. Ini Indonesia bro, nggak sepanas Arab yang kalau Ramadan sampai 40 derajat gitu loh. Lagi musim dingin sih alhamdulillah sekarang. Biasanya Ramadan wal harru, artinya panas. Karena abis ini kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, waktunya matengin korma atau panas, memang betul-betul panas. Makanya saya bilang di perjumpaan yang lampau, saya kadang-kadang bingung sama orang Nasrani mengidentikan kelahiran Nabi sama salju. Nabi Isa lahir dekat pohon cemara, salju, bohong. Kalau dia lahir di Palestina, korma lagi mateng, suruh digoyangin, korma mateng musim panas. Apa hubungannya sama salju? Di Palestina mana ada pohon cemara? Aneh. Udah jangan dibikin-bikin agama. Makanya kalian dolin, sesat, beragama tanpa alasan, tanpa contoh. Gitu ya. Nah kalau Islam ini betul-betul ilmiah. Orang disuruh paham bahwa memang Allah uji. Gak ada alasan. Ya boleh kamu gak puasa. Agama juga bilang, wa in kuntum maridun aw ala safarin. Misalkan tuh kerjaan berat, tetap nyoba puasa, gara-gara puasa kerja berat jadi sakit gitu ya. Faidatu min ayamin ukhra, ya udah bayar di waktu yang akan datang. Udah nyoba. Orang safar juga begitu. Boleh gak puasa? Boleh. Cuma pas safar jadi berat karena kita puasa. Ya aus, lemes, nggak makan. Udah bayar di waktu yang akan datang. Dia nyoba dulu. Kalau belum nyoba udah main pukul rata, udah tahun kemarin kagak kuat, blus. Gak boleh. Agama ini kan manfaatnya buat si pelakunya, bukan buat Allah gitu loh. Maka Nabi bilang, kullu amal ibni Adam lahu. Kamu tuh kalau ada syariat, kamu lakukan, kamu diuntungkan. Bukan Allah yang diuntungkan. Jadi kalau kayak kita nih sholat penuh di masjid, jangan terus menggosip sama temen, bisa assalamualaikum.
Allah senang nih, untung nih hari kita banyak. Enggak gitu. Kita yang diuntungkan dengan ibadah ini, Allah berikan yang terbaik. Apalagi kalau yang namanya puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milik aku yang bakal bayar, dan kita nggak ada yang bisa menghitung pahala tersebut. Bayangkan kalau iman kita nggak stabil, rugi kita. Puasa jelas manfaatnya, la'allakum tattaqun. Dalam puasa baca Quran, bobot bacaannya 10 kali lipat ketimbang hari biasa. Hari biasa alif lam mim 1, lam 1 mim 1. Ramadan 10. Ditambah lagi kita sedekah Quran. Sedekah itu yang hari biasa cuma 1, Ramadan 10 di hadapan Allah, dibayar 700 kali lipat. Ngitungnya malas kita, banyakkan 0. Karena pahalanya berlipat-lipat. Ya. Jadi Allah sudah bilang kamu diuntungkan, dan Allah menginginkan ritual ibadah tersebut. Belum lagi nanti di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang satu malam kalau kalian beribadah ketemu Lailatul Qadar, malam ganjil, pahalanya lebih dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Wajarlah kalau malaikat teriak, ya bagiyal khair akbil, wa ya bagiyas sar aksir. Wahai pemburu kebaikan, manfaatin nih. Nggak ketemu di bulan lain, nggak ketemu cuma Ramadan. Wahai pencinta kemaksiatan, kurangin. Hari biasa agak susah, kita nggak berdosa. Ramadan, wow. Kita mau dosa mikir 1000 kali. Ada rasa malu timbul. Kita kumur lagi aus Ramadan, nggak akan pernah berani meminum sisa air. Padahal kalaupun kita minum nggak ada yang tahu. Cuma rasa malu timbul. Makanya dibilang kalau wasoimina wasoimat pasti wal hafizina furujahum wal hafizah. Orang yang bisa menjaga kemaluannya, ima itu kemaluan secara kelamin maupun rasa malu dalam dirinya. Sebagian mengatakan bahwa malu itu bagian dari iman. Al-haya minal iman. Orang kalau sudah puasa rasa malunya timbul. Yang sakit atau mungkin yang dalam kondisi haid maupun nifas, boleh nggak puasa? Boleh. Perempuan yang masih produktif haid maupun nifas nggak puasa wajib kalau lagi datang. Kira-kira berani gak anak berangkat sekolah jam 7 kita nguyup kuah mie? Bakal berani? Gak bakal berani. Kita lagi sakit Ramadan minum tablet depan anak, gak bakal berani. Minum Pak? Entar nunggu anak jalan dulu. Rasa malu tuh timbul, memang betul. Dan banyak orang memending kemaksiatan di siang hari Ramadan karena puasa. Ya kalau malam ya banyak juga orang yang bermaksiat, tapi kalau siang diminimalisir, ada, cuman ya insya Allah lebih sedikit lah, karena rasa malu itu timbul gitu. Coba introspeksi deh. Stabilisasi iman ini seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab. Sampai Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah aku tuh Umar tuh Nabi tuh. Kerjaannya muhasabah diri tuh. Dan dialah orang yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dan tolong kamu timbang perbuatanmu sebelum ditimbang sama Allah. Umar, ini perkataan Umar nih, ya. Umar yang mengatakan bahwa ada perintah untuk menghisab diri kita. Coba kamu hitung dirimu. Betul gak? Karena syariat itu kalau betul efeknya ada. Timbang, kamu timbang coba. Ya, jangan sampai ditimbang sama Allah nanti. Karena yang namanya agama ya punya mikdar, punya ukuran. Bahkan tiap manusia yang melakukannya, kata Allah apa? Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar. Surat Al-Hasyr ayat 18. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sering kita dengar nih imam baca begini nih. Di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi ayat yang dikhususkan buat orang beriman. Kalau kita nggak beriman agak susah pakai ini ayat.
Ya, mungkin dengar cuma ngerjainnya agak berat, tapi Allah mengatakan orang yang beriman. Berarti tugas kita untuk jadi orang yang beriman. Kalaupun iman lagi turun, buru-buru istighfar. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang tahu turun naiknya iman, kita yang punya iman. Hei orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah perintahkan, hendaklah setiap diri dari kalian ini memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jangan suka merasa aman. Bumi yang kau injak bakal ngomong nanti. Wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Jangan kata orang yang lihat kamu berbuat sesuatu, bumi pun yang diinjak diam bakal ngomong. Ayatnya apa? Wa tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi bakal ngomong karena Allah yang menciptakan bumi, perintahkan bumi ngomong. Bumi ngomong, mulutnya di pojokan mana, Tat? Terserah Allah. Ya, kayak api dingin, masuk akal juga kagak, api suruh dingin. Ya kalau Tuhan yang ngomong, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Buat Allah mungkin. Karena Allah ini menciptakan semua kemungkinan. Nenek-nenek bisa hamil bini Nabi Zakaria, nah, betul. Dan kita tahulah kalau Allah tuh kun fayakun, la inna ma amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Penyakit yang paling berat sekalipun nggak ada tabib satupun yang bisa mengobati. Kalau Allah bilang sembuh, sembuh. Makanya kita minta sama Allah, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka, shifa'an la yugadiru saqaman. Kaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali yang kau berikan ya Allah. Kita minta sama Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Cuma ini kita suka putus asa, Tat. Iman tanya, udah terlalu lama kita menganggap nggak butuh stabilisasi iman. Akhirnya ibadah yang kau gugurkan nggak memiliki makna, nggak memiliki manfaat. Di situ perintahnya, hasibu qabla an hasabu. Ayatnya ini mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa yang melakukan sesuatu lihat semua perkara yang kau lakukan yang memang akan kau dapatkan di hari yang akan datang balasannya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hati-hati. Ada akhirat yang tentu lebih mulia ketimbang dunia. Dunia sebentar banget. Kamu paling cuma 60 tahun, 70 tahun di dunia. Di lubang kubur bisa ratusan tahun kamu. Ulama tuh umurnya nggak ada yang panjang-panjang, rata-rata pendek-pendek. Ada yang panjang, cuma kebanyakan pendek gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, umurnya cuma 40 tahun, 43 tahun. Ada sebagian mengatakan 37 tahun. Cuma sudah ribuan tahun yang lalu. Menandakan di kubur kita lebih lama. Di dunia kita nggak lama. Sekarang kalau untuk urusan dunia saja persiapan kita matang, ya apalagi untuk urusan kematian harus lebih matang harusnya. Modal apa kita? Di dunia kita masih bisa minta tolong sama orang kiri kanan. Ya, nanti ada masa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta yang kau banggakan, anak yang kau sandarkan nggak bermanfaat sama sekali. Kau akan sendiri dalam lubang kubur, cuma berteman dengan amal soleh yang kau bawa ke lubang kubur, atau mungkin jariah yang pernah kau perbuat, atau ilmu yang bermanfaat, atau mungkin kau cuma butuh doa anak yang soleh. Saat itu kau sendiri. Dan dunia itu juga mengabarkan bahwa setiap orang yang meninggal pasti digencet sama tanah. Andai ada orang yang layak untuk nggak digencet, ya sahabat Sa'ad yang layak untuk nggak digencet. Cuma enggak, semua orang digencet. Yang bikin lega tuh amal soleh. Amal soleh apa yang sudah kita perbuat? Sudah belum kita beragama ke Allah yang kita kenal? Sudah belum kontrol iman yang kita punya? Karena kebanyakan kita kan cuma gugur kewajiban. Jujur aja, udah berapa lama kita sholat ke Tuhan yang kita nggak kenal? Yang kita tenang-tenang saja. Beragama ke Allah yang kita nggak kenal namanya. Allah punya nama, kita nggak hafal namanya. Oh, ini wow, bayang ya. Akhirnya yang ada kita cuma pakai agama pakai perasaan diterima, perasaan nggak diterima,
perasaan Allah marah, perasaan Allah sayang, wah melelahkan seperti itu. Wal tanzur ma qaddamat lighad wattaqullah. Kalau Anda sudah bisa berusaha mempertanggungjawabkan semua yang Anda perbuat untuk akhirat nanti, Allah perintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah tahu semua yang kalian perbuat. Allah tahu. Jangan bilang Allah nggak tahu, Allah tahu. Semua yang kau perbuat akan mendatangkan manfaat. Kamu yang mesti mengerti, jangan-jangan lemah imanmu ini karena hal yang kau rutinkan. Kata ulama, rutinitas yang pertama yang membuat kau lemah iman ini karena kau meninggalkan dakwah di jalan Allah. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya, dakwah ini nggak perlu keluar diri kita, ku angfusakum. Pernah gak kau dakwahi dirimu untuk agama? Kau paksa dirimu untuk taat kepada Allah. Karena yang bisa maksa diri kita ya kita, orang nggak ada yang bisa. Yang tahu kondisi batin kita ya kita, orang nggak ada yang tahu. Ya karena kita kurang menjaga ibadah kita kepada Allah dan kurang memaksimalkan untuk melakukannya, akhirnya iman kita lemah. Ya lihat, kalau sudah kita kurang menasihati diri kita, kayak model orang laki, kita kurang neken diri kita untuk bangun pagi, Pak. Ya, yang penting Anda sholat subuh, Tat. Iya memang sholat subuh, cuma kan ada waktunya. Hari gini azan kan jam 4:30 lewat 5. Kira-kira ente subuh kapan? Ya Anda sih bilang sama temenannya, bro janjian habis subuh ente 7:30. Subuh 7:30, Nabi lu sampai bro? Enggak. Cuma itu yang terjadi. Menurut kita ya, habis gimana Tat? Anak kan merem, qadar Allah dimeremin sama Allah terus gitu loh. Pernah gak ada usaha untuk cepat tidur malam? Karena Allah jadikan malam untuk istirahat. Ya, simple kok bahasa Allah. Wa ja'alna lailan libasan, ku jadikan malam untuk istirahat. Kamu yang membuat malam itu nggak istirahat. Akhirnya waktu berikutnya hancur. Ini yang sering terjadi, ini kayak Ramadan nanti nih, udah sering dapat bocoran. Kata Nabi, orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, pasti malam dong. Nggak mungkin terawih habis asar, betul? Orang yang terawih bersama imam dan witir bersama imam diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Ini yang ngomong Rasul nih. Ya, kita mesti yakin, Nabi yang ngomong. Nabi himbau kita untuk tahu, karena nanti ada pencinta bangun malam, pecinta qiyamul lail, pecinta tahajud. Nabi nggak melarang. Silakan yang mau tahajud, bahkan menjadikan tarawih qiyamul lail juga boleh. Islam nggak menyalahkan, ihtisablah. Cuma kata Nabi, kalau kamu tarawih bersama imam, ini kan sebenarnya kabar yang masya Allah. Buat kita yang kurang bagus bacaannya, udah jangan sosokan serius, udah bener bacaan kita udah, sama imam aja. Temen gue baru tobat, ngaji belum lancar, tapi tarawih lama. Tanya sama dia yang habis sholat, bro lu bisa lama gini? Kata Nabi yang paling lama berdiri. Ya gue berdiri aja lama. Ya, lama berdiri itu baca ayat lama, bukan diri doang lama. Latihan upacara lo gitu sih. Bukan. Jadi mendingan gini, kalau bakal nggak lama tuh baca, mendingan jadiin imam yang diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum. Ya sehingga enak nih. Itu lebih baik. Sehingga ketika dia merasakan nikmat, masya Allah, tarawih bersama imam. Kemudian kalau udah selesai, witir bersama imam. Menandakan apa? Jangan ada jeda antara tarawih dengan witir. Malah dia suruh ceramah orang. Marbot ngadain ceramah. Bukan nggak boleh, ceramah nggak boleh. Suka begitu sih bahasanya, yang bilang ngelarang ceramah siapa? Nggak ada yang ngelarang, cuma bocorannya tarawih witir bersama imam. Ya, karena kalau ada jeda ceramah nanti banyak yang pulang nggak witir, nggak kebagian pahala tuh. Mendingan kalau mau ceramah, habis isya sebelum tarawih ceramah deh, kasih nasihat apa yang mau dibaca, syukur imamnya bisa. Imam ngasih bocoran sebelum tarawih dia ceramah cakep. Nanti ane nih mau baca ayat ini nih,
diet itu gini. Baik, kalau bisa kita agak fokus gini. Enak dapat bocoran nih. Dia ngimamin enteng. Atau kalaupun memang harus juga memanfaatkan witir, ya habis witir ceramahnya. Ya, intinya sih Nabi ngomong begitu supaya ada kemudahan buat kita melakukan ibadah tersebut. Nabi bilang, tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Kenapa? Karena kalau bisa habis witir tidur. Ya, bangun malam, terserah. Terus kita tuh nggak boleh tahajud, lagi-lagi yang bilang nggak boleh siapa? Mau tahajud nggak ada masalah. Bukan kan kita udah witir. Witir kan penutup. Jangan sok tahu ya. Witir tuh ganjil bukan penutup. Dari mana witir penutup? Abu Bakar witir sebelum tidur. Bangun tahajud ya tahajud nggak pakai witir lagi karena Nabi bilang nggak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau Umar ya tahajud ya witir. Kenapa? Aku yakin bisa bangun malam. Kedua-duanya diperbolehkan. Jadi kalau Anda mau pun silakan. Cuma Nabi pengen nih agama asik, nih agama enteng. Gimana cara nih agama enteng? Wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam istirahat. Kenapa? Karena Allah pengen malam itu untuk tidur. Bukan kita kalau udah witir terus bangun malam terus kita ngapain? Udah pada gede nanya ngapain gitu lah. Lu ngapain kek? Uhilla lakum lailatas siyam, halal malam. Ngaji boleh, ngapain boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau istirahat bagus. Kalaupun bangun malam, ada bocoran Nabi yang mengatakan baca Quran. Karena Quran datang pada hari kiamat bilang, aku mencegah dia tidur malam karena baca aku. Baca Quran yang banyak. Atau sahur. Karena kalau kita tidur cepat, sahurnya gampang. Kebayang ya, kalau sebulan kita sahur, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai ketemu Sa'ban lagi, sebulan latihan kita bangun sebelum subuh. Insya Allah 11 bulan ke depan kita nggak pernah ninggalin sholat subuh. Ya, tapi masih ada juga yang kalau aneh sih sahurnya sebelum tidur bukan sahur, mindo namanya, beda itu. Kalau sahur tuh bangun malam, tasaharu, bangunlah sahur kalian. Fa inna fis syuhri barakah, dalam sahur ada berkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin. Allah dan para malaikat berselawat sama orang yang sahur. Jadi nggak ada alasan kecuali kita bangun malam. Ya, anak-anak kita kalau susah bangun gimana nih saat anak-anak kita saat bangunin. Ya, kata Nabi, sahurlah walaupun dengan seteguk air, sahurlah walaupun dengan sebutir korma. Kalau nggak bisa makan, korma juga nggak mungkin. Jangan anak kita nggak bangun buat minum doang. Karena ada berkah dalam sahur. Syukur-syukur kalau dia melek. Sebulan terbiasa melek sebelum subuh. Wow. Ingatkan, hari-hari biasa pun nanti ada kemuliaan ayat yang mengatakan, Allah menjelaskan, inna sholatal fajri kana mashhuda. Sholat subuh, sholat yang disaksikan. Oh, udah kalau orang subuh udah penuh, intizar waktu ajan subuhnya, udah negeri ini makmur lah insya Allah. Ya, karena berkah adanya di pagi hari seperti itu. Ya, orang kalau sudah dia tinggalkan dakwah, dia tidak paksa dirinya untuk menegakkan syariat. Yang kedua yang terjadi itu lemah, ibadahnya lemah. Udah orang kalau udah ngegampangin subuh, buat yang lainnya lebih gampangin lagi nantinya. Ya kalaupun dia sholat cuma sekedar gugur kewajiban, terus dia muhasabah diri. Anda sholat 5 waktu Ustaz, alhamdulillah. Cuma efeknya nggak ada. Ya, sholat yang mencegah kekejian dan kemungkaran, tetap aja dia berbuat keji, berbuat mungkar. Bobot sholatnya hilang. Kenapa? Karena imannya dipertanyakan. Karena kalau sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu buat orang beriman kitaban mauquta, kewajiban yang terikat dengan waktu. Orang beriman itu tahu sholat pada waktunya, azan zuhur sampai asar waktunya. Cuma yang dimaksud waktunya apa? Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Itu waktu yang paling utama. Ya. Kalau azan dikumandangkan, qomat dibacakan,
Tidak ada lagi yang lain kecuali sholat. Jadi ala waktu yang pertama azan, qomat, sholat. Ya, betul antara zuhur sama asar itu waktu. Cuma kan kita cari keutamaan. Ya, makanya dibilang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kata Allah, kalau orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Lebih betul-betul maksimal dalam beriman kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cuma ya tadi, kalau sudah dia tinggalkan dakwah untuk diri dan keluarganya, otomatis ibadahnya lemah. Nah kalau ibadah sudah lemah, itu yang terjadi. Bakal banyak ritual yang lain pun akan rusak dengan sendirinya. Ya bersama dengan iman yang turun, nggak bertambah amalan kita. Yang ketiga, otomatis orang kalau iman sudah lemah, malas baca, malas belajar, pokoknya terima info aja. Senangnya nanya, bukan berarti nggak boleh nanya ya. Cuma kan kalau kita tahu lebih asik ketimbang kita nanya. Atau setelah kita nanya, ya kita sudah punya ilmunya. Jangan nanya mulu, nanya mulu. Yang ditanya itu mulu lagi. Ustaz, kita kan belum bayar utang. Ini udah mau Ramadan, Tat. Gimana, Tat? Seneng ngajak Ustaz koalisi. Udah nggak usah begitu, seneng. Yang namanya utang mah wajib. Yang dimakruhkan itu puasa sunnah. Ila somudar. Kecuali yang biasa puasa. Kalau memang seumur hidup kita biasa puasa Senin Kemis, ya sering lah ya Senin Kemis. Misalkan besok Ramadan Selasa, nih Senin masih bisa puasa, boleh puasa. Tapi kalau yang nggak pernah puasa, fotonya puasa Senin, besok puasa Senin Kemis, besok Selasa puasa Ramadan, mau puasa sih? Ya persiapannya ancang-ancang, nggak boleh. Nggak ada begitu. Ya, tapi kalau kewajiban, hatta besok puasa Ramadan, hari ini masih bisa bayar. Ya, yang nggak boleh itu puasa sunnah hari Jumat. Tapi kalau puasa wajib, ulama nggak menyalahkan. Karena wajib hukumnya. Beda dengan yang sunnah. Masya Allah. Ya, ini orang jarang nuntut ilmu. Udah nggak belajar. Padahal kesempatan dia untuk kalau ilmu dia kuasai itu kan, kita nggak selamanya bisa kumpul begini nih. Ada satu waktu di mana kita nggak punya circle, mesti mutusin. Ya, kayak mungkin yang suka berangkat ke luar negeri ya, negara-negara lain kan, Allah sih ya. Saya nggak tahu, saya belum banyak negara yang saya kunjungi, cuma banyak juga yang saya sudah datangi. Beruntung banget tinggal di Indonesia loh. Masjid gampang, musola gampang, kajian asal mau kajian dah dari abis subuh. Break duha, habis duha lagi tuh sampai Johor. Nih Johor, ada lagi nih. Tak ada asar habis ada lagi. Malam ada lagi. Nek gitu. Ini negeri Masya Allah ya. Orang mau berbusana muslimah paling gampang beli baju di negeri kita. Ya, kalau di Arab kan cuma di seputar haram kita bisa belanja. Di kita nih mau di mana juga orang ada yang jual, gampang nih negeri Masya Allah. Nikmat, wallah nikmat tinggal di Indonesia ini. Jadi aneh kalau sampai kita ini males untuk belajar tuh aneh. Kesempatan berbuat baik gampang banget. Masya Allah, subhanallah. Nggak dipersulit lah ya. Ayo, jangan turunkan iman kita karena kita malas menuntut ilmu. Udah gitu kalau kita menuntut ilmu secara umum saja, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia ke sorga. Maksudnya gimana Ustaz? Punya karakter penghuni sorga. Orang yang doyan belajar, hobi nuntut ilmu, karakternya lembut. Temen aneh ngaji galak ketat. Ya yang begini mah jarang-jarang. Cuma kesalnya aja belajar. Cuma sibuk sama status. Tiap kajian foto, status foto, dengerin kagak. Scroll WA terus. Temen nanya, lu ngapain? Gue duduk dong di majelis. Ustaz bahas apa? Wallahu alam. Gitu. Nggak ada bekasnya yang begini mah ya. Yang begini mah ujungnya nanya sama temennya. Habis jam berapa ini bro? Begitu. Jangan dong. Ya, kita harus tahu nih semangat nuntut ilmu tuh. Aduh, Masya Allah. Ya, saya aja belajar untuk rajin belajar dan mengajar. Anak suka nanya,
nggak capek Bu? Ya capek sebagai manusia. Cuman kalau kita pengen punya anak berkelas, kitanya yang mesti berkelas gitu loh. Jangan cuma ngarep doang berkelas, kitanya bukan orang yang berkelas. Ini sama orang yang nggak pernah ngaji, ya, tapi pengen gampang menjalani ujian, ya nggak bisa. Harus ada usaha. Menjada ya wajada kalau kata ulama gitu kan. Kalau kamu pengen dapat sesuatu ya usahanya apa? Harus maksimal. Yang keempat, ya otomatis deh kalau iman sudah lemah, ya ulama bilang dia juga akan lemah dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahil mungkar. Akan lemah. Amar ma'ruf nahil mungkarnya akan lemah. Kepedulian sosial dia lemah sekali. Aduh, padahal dia punya power, ya punya kemampuan buat mengatur sesuatu yang besar. Dia juga punya materi, punya uang, kesehatan dia punya, ya wibawa apalagi, oh masya Allah. Cuma hilang kesempatan. Padahal apa yang dia miliki itu karunia dari Allah, rahmat Allah. Anda punya uang lebih, ya Ramadan lewat. Kenapa sih nggak ngerapin masjid ya dengan uang pribadi ya? Itu kan uang Allah. Kalau udah bilang nggak miskin ente karena sedekah. Cuma karena dia nggak ada ilmunya, kesempatan hilang. Suruh bantu orang-orang Islam di semua tempat. Sampai Palestina merdeka masih nggak ngebantu. Nanti ada masanya dia udah nggak layak dibantu, kita mau bantu siapa? Ayo dong, Anda punya power. Apa-apa nih kesempatan dengan titipan Allah tersebut, Anda dapat akumulasi pahala. Puasa memberi makan orang yang puasa diberikan pahala orang yang berpuasa. Nggak usah makan berat dah, orang belum tentu mau makan juga. Yang pasti dimakan korma. Korma juga jangan yang keras, karena doanya dahabadoma, hilang haus. Mana ada korma keras hilangin haus, betul? Rutop yang bagusan dikit loh, punya duit mahal, itu yang dimaksud gitu loh. Pengen dapat surga pakai korma murah ya nggak bisa juga. Ya ayo punya uang beli, bagiin. Semoga orang tuh betul-betul bisa bahagia dengan apa yang kita berikan. Fariga ida aftar, bahagia ketika dia berbuka. Amar ma'ruf. Atau apalah kita ngelihat sesuatu yang nggak layak, karena banyak sekali masjid yang kadang-kadang tempat wudunya ini nggak diperhatikan buangan airnya. Banyak yang kadang-kadang balik ke pakaian kita lagi kena najis lagi, betul? Wah, ini contoh tempat wudhu yang bagus ya di Haramain. Ada rezekinya bikinin. Bagus ya wudhu orang-orang soleh dan berpahala. Tangan diguyur, rontok dosa di tangan, muka dibasuh, hilang dosa di muka. Ya, hilanglah gugur dosa dengan wudhu. Berapa puluh orang soleh itu yang berwudhu, pahala dia, pahala kamu. Cerdas. Cerdas. Anda punya rezeki. Allah, ya Imam Syafi'i mengatakan, tergadaikan bayi dengan akekahnya. Berapa sih harga akekah? 900 sampai 1 juta. Ya. Anda punya uang, akekahkan orang. Daripada nongkrong di kafe yang nggak ada gunanya. Akekahin orang-orang miskin yang belum akekah. Sempurna bayi dengan akekahnya. Atau apalah. Karena yang kau miliki itu kan milik Allah. Yang Allah bakal tanya nanti. Dan nggak ada kemiskinan karena memberi. Ini orang-orang yang Masya Allah, yang hidupnya itu tegas dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, nggak lemah. Ya cuman kalau sudah iman lemah, ya ini akan terjadi kelemahan pada amar ma'ruf nahi munkar. Kepedulian sosialnya sudah mulai hilang. Ya, untuk mencegah orang berbuat maksiat udah nggak kenceng lagi tuh. Aduh, janganlah, Ramadan depan mata kita nih. Kemudian yang lemah lagi apa? Untuk semua urusan agama dia lemah. Semangat dia untuk join dunia, bisnis dunia, semangat. Tapi semangat dia untuk join urusan akhirat lemah. Iman kalau sudah lemah begitu. Padahal Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsul qaddamat lighad. Wa tanzur nafsul ma qaddamat lighad. Ada perintah, hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhitungkan apa yang dia perbuat untuk sampai akhirat. Orang yang beriman bertakwa dan lihat. Yang kau perbuat pada hari ini kira-kira menguntungkan kamu tidak untuk akhirat nanti. Karena kalau ternyata nanti yang kau perbuat pada hari ini enggak menguntungkan akhirat, kamu rugi.
Karena Tuhan sudah kasih bocoran. Seenak-enak dunia, walal akhiratu khairul laka minal, akhirat lebih mulia ketimbang, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Nah, Masya Allah. Jadi betul-betul memahami kemuliaan. Ustaz, saya pengen punya ciri Ustaz. Kalau iman lagi lemah itu ada tanda-tandanya nggak Ustaz? Saya sih cuma bisa baca nih nasihat ulama nih. Ulama bilang ade tanda-tanda iman lemah tuh ade. Yang pertama kata ulama ini, orang kalau iman lagi lemah, tawadhu, tahu tawadhu? Ya sifat merendahnya itu dibikin-bikin. Orang kalau imannya stabil, merendah itu karakter. Orang kalau ulama kan merendah, kita tahu lah, banyak ulama yang nggak kelihatan ulama lah. Ya, kayak kita ngelihat di Haramain tuh kalau kita kajian sama para masyayikh, para syekh itu ya, mereka itu orang-orang yang kadang-kadang istilahnya kita bisa ngelihat mereka itu orang-orang yang kalau dia nggak duduk di bangku ulama, kita nggak tahu kalau dia ulama. Karena turun dari bangkunya itu udah lepas jubahnya, kayak orang biasa. Orang-orang soleh itu begitu. Nyaris Nabi sama Abu Bakar datang ke Madinah, orang nggak ada yang tahu mana Nabi mana Rasul. Abu Bakar punya inisiatif, mana Nabi mana Abu Bakar. Ya, Abu Bakar inisiatif supaya orang tahu Nabi yang mana, Abu Bakar yang mana. Abu Bakar payungi Nabi pakai sorbannya. Merendahnya Rasul itu. Orang-orang soleh seperti itu. Orang-orang soleh seperti itu. Ya, mereka tawadunya nggak dibikin, emang merendah. Tapi kalau orang yang imannya lemah, kita bisa ngelihat antara muka dengan gerakan nggak matching. Ya, gini. Ini si orang dibikin-bikin nih ya, ketahuan. Nah, tuh ya kita mesti muhasabah diri tuh. Bahwa tanda yang pertama itu. Tanda yang kedua, temperamental. Gampang kepancing. Orang kita bilang sumbu pendek. Kelihatannya beriman di masjid, sampai parkiran galaknya orang. Orang ini terlalu emosional. Ya, kadang-kadang saya sering lihat ikhwan, akhwat bawa anaknya ini tidak bisa diem. Cara mengingatkan anak yang nggak bisa diem ini bukan orang yang berilmu. Karena kalau orang berilmu, dia nggak mungkin suara tinggi kalau ngingetin anak. Tidak ada yang namanya pendidikan dengan bentakan, itu nggak ada. Ya, salah. Tapi hari gini tidak sedikit orang yang ngaku berilmu gampang ngebentak. Baik ke anak atau mungkin suami ke istri depan orang atau istri ke suami. Nggak ada, kholas. Tidak ada pendidikan dengan bentakan, tidak ada. Ya. Karena kita mengharapkan kebaikan ke Allah dunal jahri minal qaul. Kayak orang doa, pelan tapi mantep. Ngomongin orang juga sama. Ya. Ini kelihatan, ini orang-orang yang gampang emosional, tuh lemah iman. Yang ketiga, males. Males. Walaupun Allah bilang dunia ini laib permainan, dia nggak suka bermain. Surat Al-Hadid itu mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Berilmulah kalian, dunia ini permainan. Kalau dunia permainan, ayo bermain, nimbrung, jangan jadi komentator. Supaya Anda tahu beratnya hidup, Anda tahu solusi yang Allah berikan. Jangan cuma jadi komentator. Berkomentar dengan semua yang dilihat, sementara dia nggak tahu beratnya orang yang dikomentari. Menjadi orang yang gemar sekali memfitnah, kila wakola, katanya. Orang-orang malas sudah. Kalau dunia, semangat, nggak berhenti. Urusan dunia, nggak ada kata berhenti. Urusan agama, minta dimaklumi sama Tuhan. Allahu Akbar. Ya, kemudian yang keempat, gampang bosan dan gampang jenuh. Ya. Karena nggak pernah selesai, apapun nggak pernah selesai. Ngaji cuma juz 1 juz 2, kesononya ogah. Semangat doang, hari pertama ngegas. Kesononya yang lihat Quran tebal cuma dikebet doang belakang.
Ya Allah masih lama, ya Allah masih lama. Ya ngaku dah, ya. Ya, betul-betul bosan jenuh. Kajian gitu, nggak tahu apa yang didengerin. Cuma pernah denger sih Ustadz ngomong, Ustadz juga sama ngomong gini. Ada ketemu teman tadi gimana? Sama yang kemarin. Gitu. Ini bukan sama nggak sama kepake. Allah aja nyontohin tuh Al-Fatihah suruh diulang-ulang. Makanya Al-Fatihah nama lainnya apa? Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Pernah bosan nggak? Pernah bosan nggak? Nggak pernah. Kalau butuh, nggak bosan. Apa jadi sesuatu yang wajib? Pernah kita jadi makmum, imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita makmum, ya kayak kemarin. Karena agama memang kalau wajib nggak akan pernah lelah. Ya kita nggak pernah bosan ngasih bulanan kan? Harusnya enggak lah, jangan bosan, harusnya enggak ya. Ya ibu pernah bosan nggak ngurusin suami? Ya Allah dia lagi bosan banget. Insya Allah enggak lah, kalau betul-betul berbakti enggak lah, ya insya Allah enggak, harusnya enggak lah ya. Karena ciri-ciri orang yang berbakti sama suaminya itu betul-betul apa ya, enggak terlalu suka dengan pagi, senangnya sore gitu loh. Maksudnya gimana? Karena dia pergi, ya Allah dia pergi gitu lah. Pas pulang dia balik, itu yang betul. Kalau yang enggak betul pas pagi dia pergi, ya Allah dia pergi juga dia Allah. Pas sore, ya Allah dia balik lagi ya Allah. Itu udah nggak betul tuh, udah nggak betul. Putus asa tuh orang kalau iman lemah putus asa. Ya imam baca panjangan dikit kayak gedek. Ya Allah, kapan selesainya gitu. Ya kalau terawih sih memang udah kasih bocoran ya, lamanya berdiri gitu kan. Kalau sholat subuh kan 2 rakaat, cuma kan bobot bacaannya dahsyat betul. Oh kalau subuh nih Masya Allah, kebayang udah bangun kita kepaksa imam baca panjang, hati kita ngancem, ntar lihat gue gak demen gitu. Besok diajak sholat nanya dulu imamnya siapa yang kemarin, gak ada, jazakallah. Ya gak boleh ya. Gak boleh, agama tuh gak boleh. Terus gampang takut, khawatir aja orang kalau iman lagi lemah, udah khawatir dah. Ya, padahal dia cuma jalanin takdir. Apa yang terjadi besok udah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Yang nggak jelaskan pahala. Nggak ada yang dia takutin. Apa yang mesti dia takutin? Lawang dia punya Allah yang maha baik. Dan Allah sudah bilang, Innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Kemudian ya tidak ada keterbukaan. Orang beriman tuh nggak berani jujur. Orang beriman nggak berani jujur. Ya, kalau dia lemah, cuma dia pura-pura mampu, padahal dia lemah. Oh kalau orang yang beriman nggak malu nanya, karena untuk kebaikannya akan datang. Yang terakhir karakternya nih, orang kalau iman lagi down, gampang ragu, gampang bimbang. Nggak tegas ngambil keputusan. Ya, siapapun di rumah kita kalau dimintakan keputusan masih remeng-remeng, kritisi ibadahnya. Lagi nggak benar nih ibadahnya. Karena kalau orang yang imannya bagus, kulil haqqa walau kana murran, dia katakan yang hak walaupun pahit. Allahu a'lam bishawab. Ya, cepat amat, 1 jam lewat ya. Tapi kita lanjut dengan dialog deh. Jawab silakan karena harus on the way Padang nih sore ini. Ya besok insya Allah kalau ada keluarganya yang di Padang, insya Allah kita ada tablik akbar di Masjid Raya dan beberapa masjid lainnya nanti insya Allah ya, untuk ngebahas tentang masalah puasa dan sekitarnya. Kalau di Masjid Raya khusus tuh, aku ingin berpuasa bersama ibu. Ya semoga manfaat nanti insya Allah. Silakan yang ada keluarga di sana bisa hadir di tempat tersebut insya Allah. Ayo kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Baik, ada iklannya di gitu nanti ya. Silakan dikumpulkan pertanyaan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seseorang telah membayar hutang puasanya, namun ketika mendekati waktu maghrib datang haid. Apakah puasa tersebut sudah berarti telah lunas? Ya belum. Iya kan, kan puasa sampai terbenam matahari. Kalau dia sudah masuk waktu terbenam walaupun belum azan gitu ya, ya sudah sah. Karena patokannya bukan azan, patokannya terbenam matahari. Tapi kalau memang ternyata wallahu alam, kalau mungkin dia puasa, dia nggak tahu setelah maghrib mungkin ada tanda-tanda haid, itu lain cerita, syubhat masuknya ya. Tapi kalau memang dipastikan belum jelas waktu terbenam matahari, ya belum. Assalamualaikum Ustadz, ada salah satu Ustadz yang mengatakan apabila sudah melakukan sholat tarawih tidak perlu melakukan sholat tahajud lagi. Ya saya nggak tahu Ustadz siapa, cuma dapat bocoran Nabi yang, maka tadi saya bilang bahasanya bijak sekali loh Nabi loh, yang sudah tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan tahajud semalam suntuk. Terus ngapain tahajud lagi? Bukan nggak boleh tahajud, itu cuma kemudahan yang Islam tawarkan. Dikasih mudah malah pengen yang susah. Kalau safar dikosor, zuhur 2, asar 2, nggak boleh 4. Ini orang dikasih enteng pengen yang susah gitu ya. Ya nggak apa-apa juga kalau mau 4. Ini kan sedekah dari Allah, paham ya? Gitu loh maksudnya. Wallahu a'lam, malah nggak tahu kalau ada ustadz yang bilang nggak perlu. Ya, kata nggak perlu ini mesti ada dalil. Karena tetap di luar Ramadan, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar witir sebelum tidur. Bangun malam beliau tahajud tanpa witir. Jadi ada arahan kalau yang bangun malam mau nambah rakaat ya boleh-boleh aja ya. Cuma jangan memberatkan. Yang paling baik ya baca Quran atau sahur, itu yang paling baik. Kenapa? Orang puasa tuh udah berat, ditambah lagi tahajud, nanti lebih berat lagi. Ya kalau iman lagi stabil enteng, kalau iman lagi males, jangan kata yang sunnah tahajud, yang wajib aja berat kadang-kadang kan. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah wanita lebih baik sholat di rumah aja saat tarawih atau sholat tarawih di masjid? Jangan kata perempuan, laki aja di rumah lebih baik, karena tarawih sunnah. Yang Nabi contohkan itu 3 hari di masjid, sisanya di rumah. Supaya tahu itu sunnah, sunnah lebih baik di rumah. Yang jadi permasalahan, sholat tarawih ini yang paling baik yang lama berdiri. Yakin di rumah lama berdiri. Takutnya di rumah yang dibaca malah yang ngepot. Inatoina kul wallah wal asri inatoina kul. Qurannya tipis, betul ya. Kalau emang kira-kira kurang bagus bacaannya, jadikan imam untuk diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum, selesai. Ya kalau memang bacaannya bagus ya di rumah lebih baik ya. Perempuan rumah lebih baik buat perempuan itu. Tapi kalau memang dia tahu diri bacaannya nggak bagus, ya mending di masjid. Ya, mending di masjid. Kalau suami ngajak ke masjid, ya alhamdulillah baik tuh suami berarti. Jarang-jarang tuh. Assalamualaikum Ustaz, kalau wanita bersafar harus ada mahram. Kalau suami dan anak tidak bisa mendampingi gimana Ustaz? Ya urusan dia, bukan urusan saya. Saya semuanya ngasih bocoran, kata Nabi, perempuan safar dengan mahram. Tapi suaminya ngizinin, di urusan suaminya sudah. Ya. Karena memang ada arahan safar perempuan dengan mahram. Siapa kemarin ada bicara sama saya?
ada seorang perempuan jadi duta sekolahnya untuk perbandingan sekolah ke Cina. Anak perempuan ini menonjol di agama, di sekolah Islam negeri lah. Ya. Akhirnya jadi duta di negeri Cina. Karena nggak pakai mahram, nggak tahu gimana dengan teman-teman berapa orang ini yang jadi dutanya ini. Intinya di perempuan akhirnya kayak dihipnotis, diperkosa. Sampai hamil. Dan dia ngadu ke sekolahnya malah di deo. Karena merasa mencoreng ini. Ini satu bukti. Satu bukti bahwa perempuan itu harus terjaga dan terlindungi. Ya, Anda masih selamat, saya sih aman-aman aja, alhamdulillah. Cuma kan hukum bukan buat Anda, buat keumuman. Secara umum. Makanya yang paling baik ya ikutin Rasul. Tidak boleh perempuan safar tanpa ya. Suami mengiyakan ini, aduh dayus. Nggak punya cemburu. Kamu yakin aman di luar suami istrinya? Kalau kepleset siapa yang mau ngangkat? Ya, akhirnya bukan mahramnya, udah banyak mudaratnya sudah. Mudaratnya bakal banyak. Yang saya tanyakan, umur berapa cucu bisa menjadi mahram? Ya kalau sudah balik atau tamyiz, udah menjelang dewasa, atau ukurannya bisa melindungi nenek nih karena cucu bahasanya, bisa melindungi neneknya. Ya boleh jadi mahram. Ada yang mengatakan tamyiz, ada yang mengatakan sudah balik. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Sahabat menanya sama saya, bagaimana bila menikah sudah hamil? Apakah jika anak yang menikah, bapak atau adik kandungnya bisa jadi walinya? Ya enggak lah. Kalau orang hamil di luar nikah, maka anaknya itu dinikahkan oleh wali hakim atau pemerintah, perwakilan dari KUA. Ya, nggak boleh ayah yang menikahi ibunya ini yang mengawinkan. Assalamualaikum, karena nasabnya ke ibu. Afwan Pak Ustadz, apakah perasaan was-was atau khawatir yang berlebihan pertanda iman kita lemah? Iya. Kalau udah terlalu was-was, khawatir itu iman kita lemah berarti. Mana yang lebih utama Ustadz? Sholat sendiri di awal waktu atau sholat berjamaah dengan suami tapi tidak di awal waktu? Suaminya suruh ke masjid. Ngapain dipegangin ah? Suami saya sih alhamdulillah Ustadz ngimamin saya mulu. Salah. Suami takut bini tahuan ini. Ciri-ciri suami takut bini itu sholatnya di rumah. Ya, karena laki-laki soleh di masjid, perempuan soleha di rumah. Kita pengen anak-anak kita anti LGBT, nggak jadi LGBT yang laki, suruh ke masjid. Lakinya timbul nanti. Bergaul sama banyak orang. Ya jangan, kecuali kalau sholat taraweh. Nah, boleh suaminya ngimamin, karena sunnah di rumah lebih baik. Tapi kalau yang wajib, udah ibu jangan dipegangin bu. Suruh ke masjid. Jadi Pak azan ke masjid, pahala dia ke masjid, pahala ibu-ibu yang nyuruh soalnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau bulan Ramadan saat tahajud perbanyak zikir atau membaca Quran, ini lagi-lagi di tahajud lagi, dibilang suruh tidur. Terserah mau ngapain. Ya, kalau saya boleh saranin sih baca Quran. Karena Quran itu sebaik-baik zikir. Ya. Itu aja kali bisa disampaikan ya, karena harus langsung ke airport buat berangkat ke Padang. Allah minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah ya. Selamat berpuasa di bulan Ramadan dan semoga Allah stabilkan iman kita sehingga kita betul-betul mendapatkan keutamaan Ramadan la'allakum tattaqun insyaallah ya. Saling mendoalah di antara kita. Doakan nih masjid kita nih Nurul Hidayah semoga dijaga oleh Allah ya. Doakan majelis taklim yang mendukung kegiatan ini semoga diistiqomahkan insyaallah ya. Doakan negeri kita tercinta Indonesia agar jaga ukhuwah kebangsaannya. Siapapun yang memimpin semoga diberikan hidayah insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.